Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Nurindasari dengan NIM F027 12411005. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses seseorang dari kebutuhan informasi dengan menggunakan teori Wilson. Yang pertama yaitu dimulai dari konteks kebutuhan informasi. Pada tahap ini, seseorang berada dalam situasi tertentu yang menimbulkan masalah atau ketidaktahuan. Kondisi tersebut membuatnya sadar bahwa informasi yang ia butuhkan itu adalah bahwa ia membutuhkan informasi tambahan. Misalnya, seorang mahasiswa itu sedang mendapatkan tugas seperti membuat makalah, tetapi mahasiswa tersebut belum menemui atau memahami isi dari materi yang akan ia cari, sehingga ia merasa perlu mencari referensi lagi. Setelah itu muncullah mekanisme pengaktifan berupa dorongan psikologis. Perasaannya itu yang biasa penasaran atau bingung. Dalam contoh, mahasiswa itu tadi merasa takut mendapat nilai jelek, yang membuatnya itu terdorong untuk mulai mencari bacaan-bacaan dari referensi lainnya. Sebelum benar-benar mencari informasi tersebut, proses tersebut dipengaruhi oleh variabel perantara, yaitu faktor psikologis, latar belakang pendidikan atau pengalaman, serta ketersediaan sumber informasi akan menentukan bagaimana cara seseorang mencari. Orang yang terbiasa menggunakan internet akan berbeda perilakuannya dengan orang yang lebih nyaman membaca buku. Mahasiswa yang memiliki laptop dan akses internet cepat cenderung lebih cepat mencari jurnal atau referensi lainnya. Selanjutnya, terdapat pertimbangan mengenai risiko dan imbalan. Seseorang secara tidak langsung menilai apakah usaha yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh itu akan sama. Jika pencarian dianggap terlalu sulit atau tidak penting, ia mungkin akan menunda. Namun jika manfaatnya besar, ia akan semakin aktif. Jadi mahasiswa itu tidak menyadari bahwa referensi yang baik akan membuat makalahnya lebih berkualitas, sehingga ia memutuskan untuk bersungguh-sungguh mencari sumber. Yang tahap berikutnya yaitu adalah perilaku pencarian informasi itu sendiri. Pada awalnya, seseorang biasa saja hanya menerima informasi secara tidak sengaja. Misalnya mendengarkan penjelasan dosen atau menyimak beberapa penjelasan dari dosen, lalu ia menerima informasi secara pasif dari grup belajar atau media sosial. Setelah itu ia beralih ke pencarian aktif dengan membuka internet, seperti mencari jurnal-jurnal atau buku yang ada di internet. Terus jika kebutuhan itu belum terpenuhi, ia akan melakukan pencarian selanjutnya dengan menggali sumber yang lebih dalam dan membandingkan berbagai referensi yang sudah ia cari. Lalu informasi yang ia telah peroleh kemudian diolah dan dimanfaatkan, di mana seseorang itu harus membaca terlebih dahulu. Setelah itu baru dipahami apa isi dari jurnal ataupun referensi tersebut, serta menyaring apa informasi yang telah didapat atau apa informasi yang tadi dibaca, serta menyusun kembali informasi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Yang pada contoh, mungkin mahasiswa ingin merangkum jurnal atau menulis makalah dan menggunakan teori yang sudah menyelesaikan tugas. Setelah masalah itu terselesaikan, nanti proses kembali ke konteks awal karena kemungkinan muncul kebutuhan informasi yang baru.
sehingga siklus pencarian dimulai lagi. Mungkin dari diagram tersebut itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin fotonya nanti akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.